salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Desas-desus politik yang semakin hari semakin ramai dan memunculkan banyak spekulasi. Konon katanya nama pengganti Kapolri ini disebut-sebut berinisial huruf R. Nah, siapakah Jenderal Polisi R yang dimaksud? Memang setelah disebut-sebut berhasil menguasai kejaksaan, Presiden Prabowo kini bersiap-siap bersih-bersih kepolisian dari bayang-bayang Jokowi. Kapolri Jenderal Listio Sigit ini sebenarnya masih bisa nih menjabat sampai tahun 2027, tepatnya pada bulan Mei. Tapi gosipnya, kabarnya Pak Prabowo gak mau nih nunggu lama-lama, soalnya susah ya cari Kapolri yang benar-benar bebas dari warisan pengaruh Jokowi. Seperti yang kita kenal ya, bahwa Listio Sigit Prabowo ini adalah orang dekat Jokowi sejak lama, bahkan pernah menjadi ajudan pribadi dari Pak Jokowi sendiri. Jadi wajar ya, banyak yang menduga kalau Polri yang sekarang ini masih sangat loyal pada bos yang lama. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Prabowo. Gimana nih caranya agar memindahkan politik ke tengah agar tidak condong kepada penguasa yang lama. Jadi masyarakat bukan mikir antara suka atau tidak suka, tapi ini soal loyalitas dan kenegaraan. Nah, kecurigaan ini pun makin mencuat setelah kasus-kasus besar seperti yang pertama, kasus Menteri Budi Ari yang disebut-sebut oleh jaksa diduga menerima aliran dana sebesar 50% dari judi online. Tapi sampai sekarang oleh polisi itu kayak didiemin aja, kayak nggak ada apa-apa, adem ayem aja. Jadi kan kita jadi bingung nih, kalau memang salah ya dibuka, bukan malah didiemin kayak air lewat aja ya. Nah, yang kedua ini kasus pagar laut Tangerang, yang katanya proyek pemerintah ada indikasi korupsinya. Tapi polisi ini malah ngotot bilang kalau nggak ada korupsi, hanya adanya pemalsuan dokumen. Sampai-sampai jaksa itu 2 kali balikin berkasnya karena nggak puas. Ini negara hukum atau negara tebak-tebakan sih? Kalau begini terus, wajar ya. Rakyat mikir, apa iya politik masih terlalu dekat dengan kepentingan tertentu? Makanya langkah Prabowo untuk bersih-bersih masuk akal. Ya bukan sekedar ganti nama, tapi soal merapikan ulang arah dan wibawa institusi. Kabarnya, nama dari pengganti Listio Sigit ini sudah di tangan Prabowo loh, dan kodenya itu awalan huruf R. Nah, dari situ terus muncul nih spekulasi siapa sih jenderal polisi yang bernama awalannya itu huruf R. Ya, yang kemungkinan bakal jadi andalan baru Prabowo. Yang pertama itu kabarnya ada Komjen Polisi Rudi Haryanto. Beliau ini salah satunya satu-satunya nama yang beredar yang bukan lulusan Akpol. Beliau ini jebolan dari Sekolah Perwira Polri tahun 93. Karirnya kinclong, pernah jadi Kapolda Banten dan Kadif Humas Polri, dan sekarang juga menjadi Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, sosok yang dikenal bersih, kalem, tegas. Nah, kalau Prabowo mencari sosok yang nggak terikat dengan geng Akpol ya, Rudi Haryanto ini bisa jadi netral ya. Kemudian yang kedua ada Irjen Rudi Setiawan yang baru saja dilantik jadi Kapolda Jawa Barat. Sebelumnya beliau ini punya rekam jejak keren ya di reserse dan pernah ikut pelatihan FBI Amerika. Wah, keren banget ya. Dan yang bikin tambah menarik, dia ini sempat jadi deputi penindakan di KPK. Artinya dia ini paham banget ya soal kasus korupsi dan gaya kerjanya tegas dan juga fokus. Jadi kalau Prabowo butuh sosok yang bisa langsung gebuk koruptor nih, ya tanpa babi bu, ini nih Rudi Setiawan pilihannya yang sangat logis. Kemudian yang ketiga itu ada Irjen Polisi Rudi Darmoko yang merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 93 dan juga Prai Adi Makayasa. Dan pernah jadi Kepala Seskrim Polri dan sekarang Kapolda NTT. Memang namanya belum terlalu menonjol, mungkin di media, tapi dikenal sebagai sosok yang profesional, disiplin, dan punya integritas yang sangat tinggi. Jadi kalau Prabowo mencari yang low profile tapi tetap saja bisa jadi Rudi Darmoko adalah kuda hitam yang tidak bisa diremehkan. 3 nama yang berawalan huruf R ini semuanya mempunyai potensi yang sangat jelas ya. Ya sangat jelas untuk Polri. Ini bisa kembali ke kitanya ya, melayani dan mengayomi, bukan yang jadi perpanjangan tangan penguasa manapun.